warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang kencang. Saya sudah berumur 90 tahun. Dikira 23 tahun. Tapi sudah bermuka tua. Karena terlalu banyak profesi. Sebentar saya jelaskan. Saudaranya kan sudah tidak puasa. Yang kecil dia mau kalah Ustaz, guru, sendiri pergi pulang ke sopen ceramah masih kuat bersih. Kalau ada laki-laki tidak kuat berdiri bersih jadi tidak. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Jos, karena sudah makan siang dan minum ekstra. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Quran surah Ali Imran ayat 102 ini tiap Jumat dibacakan oleh khatib Jumat. Tidak sah khutbah Jumat jika surah Ali Imran ayat 102 tidak dibacakan oleh khatib. Karena ini penting. Tuhan selalu memperingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena banyak saudara kita yang tadinya muslim lalu mati dalam keadaan kafir. Apa contohnya Pak Ustadz? Ada temannya teman saya. Ini bukan gosip Pak Ustadz, temannya teman saya. Yang gosip itu kalau menyebut nama, kalau menyebut inisial bukan gosip. Misalnya AL. Ada temannya teman saya, mungkin istrinya sudah tua, minum obat kuat, pergi selingkuh di hotel, melayani gadis 19 tahun, mati di atas perut. Mati di atas perut, dan jatuh dengan karena kamu masih bau kan, tutup telingamu nak. Mati di atas perut karena lansia berbanding ABG, kena serangan jantung. Ngerti tahu? Dia masuk jangan mati dan kecuali mati dalam keadaan. Di Cianjur berapa pemuda mengkonsumsi alkohol 90%, mungkin sudah bosan hidup miskin, akhirnya mati seketika, mati kafir. Wakalanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Apa artinya itu Pak Ustaz? Ini guru penyuluh apa ya? Pertanyaan apa? Bukan penyuluh agama. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang bertakwa, berkatalah selalulah berkata yang baik dan benar. Berdasarkan Quran surah Al-Ahzab 70 ini, Omar Irama Raja Dangdut menciptakan lagu lidah. Apalagi dengan lagunya Omar lidah. Pak Zikin, beliau adalah staf ahli, mantan staf ahli Kementerian Pekerjaan Umum ya Pak Zikin. Saya ahli tidak punya staf.
9 tahun menjadi ustaz. Saya menjadi abri, anak buah Umairah. Berdasarkan Quran surah Al-Asr ayat 70, Umairah menciptakan lagu lidah. Bagaimana liriknya Pak Ustaz? Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Pernah kita kan Pak Haji? Bicaralah macam-macam, asal jangan omongi orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Karena dari omongan bisa memutuskan silaturahim. Masuk itu hal bilang, tapi baru menyentuh sedikit. Tapi itu yang enak kalau tersentuh sedikit lah. Kalau bicara baik seperlunya, tidak poin. Jangan bicara kalau menggibah, jangan bersih. Berdasarkan lagu Umairah lagi membuat lagu berikutnya, gibah. Padahal kita kan punya kan? Mengapa kau suka membukakan aib sesamamu? Kesana kemari kau cerita kejelekannya. Pernah dengar bukan? Itu bagusnya Umairah berkat dakwahnya yang menyentuh kalbu umat. Menteri Agama, alumni SNSN kalau seperguruan saya mendapat predikat Kiai Haji Umairah itu. Gelarnya adalah Kiai Haji Umairah. Karena dakwahnya Pak memang menyentuh. Coba mengapa bersinar dilarang deng karena itu cara binatang. Wakala jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya ayyuhalladzina amnallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Allah menyuruh kita berhaji, Allah tidak ikut berhaji. Allah menyuruh kita berumrah, Allah tidak ikut berumrah. Allah menyuruh kita berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah tidak ikut berpuasa. Tapi Allah menyuruh kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Apa fadilah keutamaan bersalawat kepada Rasulullah dengan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, apalagi di malam Jumat dan di hari Jumat, sebagai salah satu amalan istimewa di hari Jumat malam Jumat, bersalawat kepada Rasulullah, maka pasti di akhirat nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, apalagi di malam Jumat dan di hari Jumat sebagai ibadah istimewa, maka dekat kedudukannya dengan Rasulullah di hari akhirat. Dan siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, apalagi di malam Jumat dan di hari Jumat sebagai amalan istimewa, salah satu amalan istimewa, maka dimudahkan urusannya, rezekinya, jodohnya, studinya kalau pelajar dan mahasiswa, dan urusan dunia lainnya. Oleh karena itu masih pengantar ceramah saya pulang, masih pengantar sudah 10 menit, masih pengantar. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah, salawat badan. Sama-sama salawat badan. Sholatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin Abidillah. Tawassalah bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidillah birahlil ya Allah. Selanjutnya kita tobat nasuha agar betul-betul kita kembali ke fitrah, itu untuk menembus dosa kita dengan hablunallah. Sebentar ini silaturahmi halal itu menembus dosa hablunallah. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minaya, Rabbi zidni ilman nafi'a
sampai setir mobil Pak. Salatullah, salamullah sampai sekolah. Astaga, istriku bilang, fokus di bangun Pak. Fokus, seandainya tidak fokus setiap dimanus kita masuk dunia. Alhamdulillah berkah. Bayangkan shopping kemarin, kampung listrik itu tak kalah 4 jam. Rata-rata kecepatan 80. Fokus lewat jam. Selanjutnya kita berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ibu-ibu sambil membuat nasi goreng, bisa goreng begitu. Subhanallah. Itulah resepnya itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kami ini pendagang agama. 3 anak kami jadi atas izin. Anak pertama itu sekarang jadi konsultan IT di Jepang. Tahu di Jepang Pak Ji? Jepang itu jembatan kembar di kiri. Dapat gini terasa. Jepang beneran Pak, bukan Jepang. Dia dapat. Itu tepatnya di prefektur. Prefektur itu di Jepang provinsi. Ishikawa ibu kotanya, kota Kanazawa. Konsultan IT, Information and Technology di perusahaan Jepang. Tinggi gajinya pasti. Dan senang di Jepang tidak ada sampah. Satu negara mulai dari Sapporo, Fukuoka, Hiroshima, Kyoto, Kobe, Hiroshima, Nagasaki, Tokyo, tidak ada sampah. Dan seperti di Makassar, kiri kanan sampah. Kenapa Makassar bisa? Biar Erdogan itu presiden Turki ya, pimpin Makassar kalau tidak merasa memiliki sense belong, merasa memiliki kota Makassar berapa? Kenapa orang Jepang satu negara bersih? Karena merasa memiliki negaranya. Sense belong bahasa Inggrisnya, bahasa Bugisnya. Coba kamu Rizka, merasa memiliki motor, berapa kali kau cuci dalam sehari? Sedikit kotor kena percikan debu, cuci lagi. Kenapa merasa memiliki? Kenapa saya rajin belikan bedak istri saya, hand body? Apa lagi namanya itu? Hand body. Beko, bukan beko. Sampai saya merasa memiliki istri saya. Pokoknya yang berkaitan dengan beautiful. Hikmah halal bihalal. Yang pertama dulu, apa artinya halal bihalal? Halal bihalal itu artinya melepaskan tali yang terikat. Halal bihalal mengandung dua makna: mengurai benang yang kusut, mencairkan yang beku. Termasuk kalau ada THR yang belum cair, cairkan. Tapi saya habis di THR bayar hutang. Yang punya masalah dengan tetangga, teman kuliah, teman sekerja, teman seprofesi, teman sepermainan, selalu itu menghindar ketemu, berarti ada beban moral, beban psikis. Oleh karena itu harus diplongkan dengan cara silaturahmi melalui wadah halal bihalal. Jadi intinya halal bihalal cuma dua: meminta maaf dan memaafkan. Saya pasti Pak, begitulah di Indonesia sebagian warganet kurang cerdas, ber-WA, berkelahi Pak di luar negeri. Hanya tersinggung. Lebih baik saya tidak mau masalah ber-WA kalau begitu kan. Berkelahi. Padahal WA itu media silaturahmi. Yang kedua, kenapa perlu ada wadah halal bihalal? Yang pertama, tidak ada waktu untuk silaturahim door to door, dari pintu ke pintu. Saya tinggal pasti di Malaysia. Malaysia itu Malenggiri dan sekitarnya. Istilah saya itu dirujuk oleh Ustaz Kodam. Swiss sekitar wilayah Suria. Paris, Acerita dan sekitarnya. Belanda bukan daerah. Semigo, suku Minasa dan Goa. Istilah-istilah tugas kerja. STK sudah tua nakal kembali. Yang kedua, coba bayangkan setelah masuk
10 hari terakhir bulan Ramadan 21 sampai 30 apa yang terjadi? Saf masjid maju, orang ke mall dan mudik. Tidak ada waktu minta maaf dong. Sesudah lagi Idul Fitri malah masuk kantor, kan sudah pasti nih, tidak ada waktu. Dibuatlah kegiatan seperti ini. Halal bihalal, kumpul dalam suatu tempat, hemat biaya, waktu dan tenaga, efektif dan efisien, terserah banyak yang bisa datang. Kalau di kompleks kami, berapa RT situ? RW membawa beberapa RT, bisa dibuang kumpul dalam suatu wadah halal bihalal, lalu minta maaf dan memakan hanya dalam waktu berapa lama berangkat 3 jam, termasuk itu ceramah, inklusi ceramah, makan dan bincang-bincang seperti tadi, bincang-bincang silaturahim dan sebagainya. Yang ketiga, dengan halal bihalal seperti ini memungkinkan kita saling mengenal antara laki satu dalam satu kompleks, antara suku yang satu. Seperti saya, bukan salah hukum, saya orang Bugis. Bahaya itu pasti ke Bugis. Saya buat Bugis itu kepanjangannya banyak uang gandakan istri. Jangan banyak uang ganti istri gandakan. Dan bilang-bilang ya, tapi saya itu sudah berkomitmen. Profesor Nurhayati adalah istri pertama, sekaligus istri terakhir di dunia. Pak Siki tidak bisa berdua anjir Pak saya. Itu yang saya tidak bisa ikuti sunnahnya Rasulullah. Karena ada syaratnya yang boleh berpoligami kalau ada persetujuan tertulis dari istri. Hati-hati ibu-ibu, kalau sedang tidur pakai alarm di tangan tak, siapa tahu sudah pernyataan persetujuan poligami, tanda-tangan kita tanda dalam keadaan tidur. Apa dengan tersebut tadi? Untuk apa? Bagaimana dulu? Tapi jadi tersebut dulu kan dulu banyak istri yang tidak baca sedikitnya. Saya tidak bisa banyak istri itu. Padahal Allah kasih kekayaan melimpah. Pasti kita di usianya berapa bro? 60 tapi kenapa cepat tua bermutu? Saya termasuk makhluk dari dunia yang perlu dijaga dari kepunahan. Multiprofesi. Ini ada yang lihat. Selain sebagai profesor penceramah televisi Kompas TV Makassar, seperti bapak ini sudah pernah bakti tapi masih tinggal di markas besar apa namanya itu Kompengan Jenebera di sering saya ceramah di situ. Pasti sering lihat Kompas TV Makassar acara Mutiara Lima, saya nuranya secara langsung. Oleh karena itu mudah-mudahan panitia tersinggung sedikit karena ini Ustaz Kondang yang sampai transportnya sedikit. Ini cuma menyinggung sedikit, menyambut. Seperti tadi bahasanya Mulyadi, nanti saya ambil uploadnya, dia ambil nih tapi sih jangan. Ya kita sebenarnya memang ini Ustaz kocak-kocak sedikit. Karena saya gurunya anak buahnya asalnya. Sebagai dua Pak. Dikritik. Kita lanjut. Apa dalilnya sehingga perlu kita silaturahim? Dan hadisnya. Dengan kutuni Surah An-Nisa ayat 1 yang punya aplikasi buka. Surah An-Nisa ayat 1. Alladzina tasaaluna bihi wal arhamah innallaha kana 'alaikum raqib. Siapa yang menjaga silaturahim, membangun silaturahim dengan baik dan benar, maka Allah akan menjaganya. Perhatikan itu di masyarakat yang bagus silaturahim. Apalagi ayatnya lain di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafuna inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya menciptakan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Seperti tadi saya kenal suaminya Ibu Mulyati, staf ahli Kementerian Pekerjaan Umum Pak Jokowi. Saya ahli yang tidak punya staf, tapi punya kontrak kok berarti staf jadi. Saya kenal mana? Saya kenal sesepuh Burasa Tongkap. Berarti saya kenal mana? Saya kenal mendapati apa namanya Kompeng Jenebera. Pengeras banyak. Saya kenal mana tadi anaknya dulu lagi? Ada tadi anak sulungnya. Saya kenal yang punya yang beli ruko ini, buat termasuk orang kaya betul. Ibu Rusmiati, Rusmiati yang nanti, lewat ini. Jadi kalau ada cara-cara nanti, saya bawa saja anak di sini. Saya tidak tahu di mana tempat yoganya. Di sini ada kali. Saya tempat ini
Ya. Nah, kalau ada cucuku mau tinju sedikit pasti perkenalan itu. Apalagi ayat yang berkaitan di Quran surat At-Takabur ayat 14. Hai orang beriman, di antara istri dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Sekarang Pak, ada orang tua gara-gara berisan, anak gara-gara berisan bunuh orang lain. Banyak kasus di Makassar itu diceritakan. Gara-gara kakek tidak sabar menghadapi cucunya, dia bunuh cucunya. Itu terjadi di Goa tahun 1900. Ayo orang-orang yang beriman, di antara istri dan anakmu, cucumu adalah musuh bagimu. Maka ampuni, maafkan, dan santuni. Maka Allah ampuni dan sayangkan. Jadi kalau anak bersalah maka juga, tapi mestinya anak yang minta maaf kepada kedua orang tuanya. Tolong diingat ya, setiap hari raya Idul Fitri, Jibril berdoa kepada Allah 3 doa. Perhatikan ini, yang punya suami, yang punya istri. Begitu pula dalam hubungan dengan tetangga dan lainnya. Apa doanya Jibril ketika hari raya Idul Fitri? Lalu dia minta Rasulullah Muhammad SAW, ya Allah, jangan terima semua puasa Ramadannya dan ibadah lainnya kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Rasulullah, amin. Hati-hati, jangan durhaka kepada orang tua. Tidak bisa jadi orang, paling-paling jadi orang. Saya bisa jadi profesor, apapun harga kiai dari pemirsa Kompas TV, jamaah masjid sesuatu karena sebut judulnya. Berarti tahu, istrinya juga membalas, maafkan juga saya. Waktu bapak bertugas di Jakarta, tidak bisa juga kutahan. Terpas saya juga begini. Disebut judulnya. Itu contoh bukan angkaran Ji. Disebut judulnya. Contoh lagi yang lain. Harus kita maaf. Misalnya, ini contoh tamsil. Tidak pernah kamu curi. Saya curi sandalnya orang. Karena Ustaz mengatakan ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek. Ambil sandal termahal di dunia. Bukan termiskin di dunia, lagunya Anda bukan. Bagaimana saya minta maaf, datang yang punya sandal, sebut judulnya, maka saya Pak, saya ambil sandal Bapak waktu Jumat kemarin tanggal 25 April. Tidak cukup minta maaf, sudah dibakar, kembalikan sandalnya. Kalau masih apa? Hah? Tidak ada yang kesukaan. Iya harus wajib punya kembali sandal. Hah? Rusak di sini. Minimal ada ganti. Ya setimpal dengan harga sandal itu. Sekalipun second hand, bahayanya itu. Ada lagi yang paling parah, hati-hati. Siapa yang selingkuh, tebus kembali, lalu ditutup dengan sholat Idul Fitri, maka dosa kepada Allah 100% sudah diampuni. Jadi dosa kepada Allah sudah diampuni. Yang menjadi persoalan dosa kepada manusia itu yang susah. Harus minta maaf secara langsung kepada yang besar. Nah, lewat halal bihalal. Nah, oleh karena itu apa keutamaan halal bihalal? Yang pertama, halal bihalal mempererat silaturahim. Rahim itu kasih sayang. Seperti eratnya janin dengan ibunya. Priska yang menghubungkan suplai makanan janin dengan ibunya melalui apa? Tali apa namanya? Plasenta. Jadi itu tali plasenta, sumber kasih sayang. Coba kalau tidak ada tali plasenta, janin tidak bisa keluar menjadi bayi. Yang kedua, dengan silaturahim seseorang bertambah rezekinya. Ini apa contohnya Pak Ustaz? Karena saya datang silaturahim tadi, saya makan gratis. Kira-kira itu kalau saya makan di luar, nilainya itu kira-kira 15.000. 15.000 rupiah, 15.000. Gratis tadi makan. Ditambah lagi 1 kue. Itu contohnya. Alhamdulillah kalau saya tidak sombong jadi profesor, di mana-mana ada rezeki. Di Zope kemarin tidak maaf loh, karena ceramah halal bihalal. Subhanallah lah, karena silaturahim Pak. Dengan silaturahim kerukunan dan keharmonisan dalam suatu warga, dalam suatu komunitas, baik kantor, instansi pemerintah swasta bagus. Tidak ada bombe. Dengan silaturahim memperbaik dan memperkuat hablum minanas. Biar hablum minanas bagus. Kalau hablum minanas tidak bagus. Karena rezeki itu, uang itu tidak langsung dari tangan Tuhan. Sampai detik ini saya teliti belum ada orang menerima uang langsung dari tangan Tuhan melalui hablum minanas. Setiap tahun atas izin Allah SWT
kami bisa memperoleh hasil kos-kosan 200 juta per tahun. Itu bukan dari amal langsung melalui tangan-tangan anak kos, tapi dari uang orang tuanya. Coba Priska berdoa untuk jadi kamu. Tidak ada impian, tidak ada doa, bisa dapat uang. Saya bisa dapat uang ini karena berteriak-teriak 40 menit. Dihargai umumnya ulama, al-ulama warasatul anbiya. Saya juga sudah ulama, usia lanjut pasti aktif ulama. Apalagi kelebihannya halal bihalal memperpanjang umur. Seperti bapak sesepuh bisa panjang umur 75 tahun Pak ya. Saya lebih tua daripada dulu. Karena saya kerja ekstra. Kira-kira ada profesor di dunia bersenior yang bisa mencatat. Bisa cantum, ini begini. Bisa bekerja sebagai tukang kayu, pasang atap, nangkep. Bisa menyanyi, bisa ceramah, bisa titik-titik sehingga melahirkan cucu. Mengerti tahu? Padahal dia profesor hanya bisa di belakang meja menulis buku, jurnal. Alhamdulillah, ini saksi. Bisa menyanyi. Sebentar aku duduk dengan menyanyi kan, lagunya dia sendiri. Apalagi kelebihannya dengan halal bihalal seperti sekarang ini, wahdah persatuan umat kokoh. Sekarang umat Islam pecah karena diadu domba oleh non muslim. Jadi namanya kita sekarang dia adu domba. Dan umat Islam sekarang ini kita kalah kecerdasan dengan non muslim Pak. Sekarang China topan dunia, Amerika geleng-geleng kepala, Jepang geleng-geleng kepala. Sekarang kenapa? China pekerja cerdas, pekerja keras, dan berinovasi tanpa takut. Bayangkan China, kalau Bapak lihat itu dari kenyataan. Tahu saya China. Sekarang Jepang Pak. Kenapa banyak saya tahu tentang Jepang? Karena anak saya tinggal di Jepang sebagai konsultan IT, menantu, cucu 2 di Jepang, sudah boleh berbahasa Jepang karena dia sekolah di TK. Jepang sekarang sudah bisa membuat mobil tanpa sopir. Sudah pernah Bunda menaiki mobil tanpa sopir? Jangan ragu, karena dikendalikan oleh komputer berbasis radar seperti pesawat. Kami dulu, sesepuh saya, sudah pernah naik pesawat dekat dengan pilot. Dilarang masuk itu Pak, tapi saya berani moto seperti wartawan. Kenapa itu wartawan? Itu wartawan Pak, moto untuk cari berita di wakil presiden misalnya. Tapi pilot, saya mau dapat ilmu. Itu pesawat, kalau sudah terbang, take off itu komputer jalan sendiri Pak. Jadi jangan ragu kalau ada seputar rangkaian beli mobil tanpa sopir, tahu saya ragu. Keamanan yang terjadi karena dikendalikan oleh komputer berbasis standar. Tidak seperti sopir-sopir di tulisan. Pasti ada sudah dikendalikan sopir masih terjun bebas di dunia antar. Heran saja sekarang ini. Bayangkan. Saya tambahkan lagi. Biar nih gratis tambah sedikit. Bumbu saya sini. Saudara-saudara. China sekarang sudah bisa memproduksi. Di China sekarang sudah bisa melakukan operasi sesar, operasi segalanya. Bukan lagi dokter yang kerja, anestesi dan dokter perawat. Apalagi mereka robot. Tapi saya bilang sama dokter pribadi saya, yang sekarang kuliah di Gajah Mada, dalam rangka menjadi konsultan para dokter sukses di bidang internet penyakit dalam yang aku coba-coba impor itu. Karena kapan salah, misalnya pada sesar, robot yang mudah. Robot sebagai anestesi atau anestesi? Anestesi misalnya itu tukar-tukar. Malu sudah bertukar tua, lansia, lanjut usia, suami cucu. 2 di Sope, Makassar, 2 di Jepang. Bahaya Pak, kenapa? Kapan salah perintah, salah tombol, tujuannya operasi sesar, lehernya yang dipotong. Bahaya Pak, karena kita punya skill tinggal. Berat memang Pak, jadi jangan mimpi seperti Jepang Pak. Perbedaan utama Jepang dengan Indonesia disiplin Pak. Anak saya, Mak, Pak, kalau jam kantor jangan menelepon. Karena di sana fokus kerja. Dan seperti kita, jangan kata bertelepon video di kantor. Nah, bagaimana bisa maju? Jadi kapan bisa saya telepon? Hari Sabtu dan Minggu. Hari libur, bayangkan Jepang.
Dia coba bersikap berdiam berjumpa tidak disiplin, mati kelaparan tuh. Dibawa pulang ini mah disiplin. Nah, Rizka nilai Pak Hadis disiplin atau tidak? Yang berapa kemarin saya halal bihalal datang di masjid? Disiplin Pak. Kunci sukses nggak disiplin. Untuk sukses di dunia cuma 3 modalnya, buku, bapak, jadi beriman. Disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam beribadah, aman dunia akhirat. 3 anak kami semua hebat-hebat, pintar bahasa Inggris, Qurannya bagus, dan berprestasi di kampus. Disiplin Pak. Coba istriku bilang, jangan 80 Pak. Yang penting disiplin, jangan ajak bicara saya, jangan aku bicara. Kenapa saya tidak mau diajak bicara kecepatan 80? Karena saya perhatikan spion di atas kepala saya, spion di kanan saya, spion di kiri saya. Oh, ada mobil melaju kecepatan tinggi. Kasih kode mesin kiri, maksudnya saya mau silakan. Kalau ada yang bicara, dia bahaya terjun bebas ke jurang. Jadi kalau ibu sedang setir mobil suaminya, dia bukan bicara. Nanti di tempat itu. Sekarang, sudah 25 menit ini. Berarti di jam terlalu cepatin. Nah, cepat 10 menit. Sekarang kita akhiri. Mengapa kita harus berhalal bihalal? Karena kita tidak tahu ajal. Kalau kita sudah tobat, tebus dosa kita kepada Allah, lewat berpuasa di bulan Ramadan dan ibadah di bulan Ramadan, lalu kita sudah halal bihalal, minta maaf, ajal tiba, aman. Karena dunia ini bukan tempat tinggal yang sementara. Dunia hanya tempat meninggal. Dunia sementara, akhir selamanya. Resapi lagunya Dedi Sliman. Pernah kita ketemu Ustaz Dedi Sliman? Pernah? Dia pakaian itu serba seperti Agil. Pernah? Saya juga tidak pernah, hanya lihat ini. Dengar lagunya. Ini selalu saya putar sama anak-anak. Jangan sombong. Dengar lagunya penutup nih. 45 menit gimana? Dengar? Dengar kok. Sudah terbayar ini? Ayo berarti bukan artis. Saya pernah lomba tebak nada. Saya baru lagu intronya lagu kita bener. Nabi Badri itu betul-betul artis ini. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, raja desa, gubernur, pelakor, ustaz, terakhir, tidak ada ceramah, tidak ada ceramah kasihan, tidak ada ceramah pernikahan, tidak ada yang menikah banyak. Mudah-mudahan tahu saya kasih ini sekitar 45 menit, 45 minutes. Ada manfaatnya bagi saya, keluarga saya dan kepada jamaah sekalian, dan semoga bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memanfaati segala kehidupan dan kebaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah halal bihalal, bagian dari kerukunan keluarga Indonesia saling meminta maaf kalau orang bihalal kita kembali ke fitrah suci seperti bayi yang bayi. Lagi bagi jamaah Bursa Tongko. Iya kan saya orang bukan. Oh iya. Bursa Tongko. Kalau orang Bugis itu mobil tongka masih mobil yang kalau sudah tiba di tempat pasti. Bursa Tongka ini. Bagi jamaah halal bihalal Bursa Tongka yang ingin melihat cara saya lucu bermakna dan sedikit kocak, silakan follow saya di akun saya. Media sosial YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Dengan akun kasih Stabilos merah, garis bawah dan ketik miring Abdul Hadis 234. Wah, ratusan itu sama saya. Ini seperti ini. Saya sekali karena dalam terbatas kita masih kalah dari ustaz lain dari segi kamera. Saya tanya kemarin kamera di toko dos, simpangan pelita air dengan standar yang dipakai Dursaida Salat itu kamera 50 juta. Tapi kita beli saja kan, nanti beli kamera FX360. Itu kamera 3 FX360 saya coba kemarin
Biar ada jerawat sebesar biji jagung, hasil fotonya mulus. Jadi hati-hati kalau ada gadis yang melamar, laki-laki yang melamar, jangan terpapar foto. Akibat kemajuan teknologi digital, khususnya kamera, hebat. Berapa harganya? 9 juta. Mungkin tidak berminati. Ini masih kita menggunakan HP. Gimana lagi? Silakan follow saya. Ke media sosial, Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok. Jangan lupa subscribe. Abdul Hadis 234. Mohon maaf atas segala keilapan dan kekurangan. Adalah lagu ayat lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.